Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kejaksaan Tinggi Bengkulu lagi disorot. Kenapa lagi disorot oleh publik Bengkulu? Karena berkaitan dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan menerima bantuan hibah dari Pemda Kota Bengkulu yang ditaksir sebesar 11 miliar. Sebuah angka yang sangat fantastis sekali, besar sekali di tengah kondisi wabah corona, pandemi COVID-19 yang masih melanda, dan tentu warga Kota Bengkulu begitu banyak membutuhkan uluran tangan dari Pemda Kota Bengkulu, warga yang kemudian miskin, warga yang terdampak dan lain sebagainya. Tapi kemudian Pemda Kota Bengkulu ini akan memberikan hibah kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebesar 11 miliar. Nah, ini sangat miris sekali sebetulnya kita, padahal Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah lembaga vertikal. Lembaga vertikal adalah lembaga yang bertanggung jawab terpusat, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Dan tentu karena lembaga vertikal, ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara karena vertikal dari APBN. Nah, kenapa kemudian Kejaksaan Tinggi akan menerima hibah dari Pemda Kota Bengkulu sementara pembiayaan sudah dari anggaran pendapatan belanja negara? Nah, saya menyampaikan, menghimbau, menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, Kajati yang baru, dalam hal ini Ibu Agnes Triani, untuk kemudian membatalkan menerima hibah 11 miliar itu untuk pembangunan fisik dari kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Karena kenapa? Karena mereka adalah aparat penegak hukum, dan angka 11 miliar itu sangat besar sekali. Dan kalau seandainya menggunakan hati nurani, lebih baik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyarankan kepada Pemda Kota Bengkulu untuk anggaran itu diberikan kepada yang lebih substansi bagi kepentingan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan, dan masih banyak aset-aset Pemda Kota Bengkulu yang terbengkalai, yang rusak, dan itu membutuhkan perhatian Pemda Kota Bengkulu. 11 miliar itu bisa untuk modal bantuan usaha UMKM yang kemudian terdampak, dan kebutuhan-kebutuhan substansi masyarakat yang lainnya. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada Ibu Agnes sebagai Kajati Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, untuk kemudian membuka hati nurani dan membatalkan menerima hibah itu. Belum lagi, kenapa kemudian saya menyarankan untuk membatalkan menerima hibah 11 miliar untuk pembangunan fisik di Kajati Bengkulu ini adalah beberapa waktu yang lalu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di bawah Bapak Andi Muhammad Taufik yang barusan kemudian diganti, ini juga lagi menangani perkara, dan waktu itu sudah sprint lead terkait dengan pembangunan jalan di Kota Bengkulu yang bersumber dari dana APBD yang bersumber dari pinjaman Bank Jabar dan Banten, pinjaman BJB. Dan kasus itu kemarin sudah sprint lead. Sudah ada surat perintah penyelidikan dari Bapak Kajati yang lama, yaitu Bapak Andi Muhammad Taufik. Kejari Bengkulu juga seperti itu juga, lagi menangani kasus bantuan seragam gratis. Artinya apa? Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga menangani perkara-perkara ataupun kasus-kasus yang ada di lingkup Pemda Kota Bengkulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan penanganan perkara-perkara yang lain itu? Nah, saya bertanya. Nah, makanya kemudian saya menghimbau kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar menghindari nantinya misalkan terjadi konflik of interest karena lagi menangani perkara-perkara yang ada di lingkup Pemda Kota Bengkulu, ataupun ke depan ada dugaan-dugaan kasus yang lain yang kemudian nanti ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang itu di lingkup Pemda Kota Bengkulu, misalkan seperti itu. Nah, sementara di satu sisi Pemda Kota Bengkulu memberikan bantuan akan memberikan bantuan hibah sebesar 11 miliar untuk pembangunan fisik itu, maka patut diduga ini akan terjadi konflik of interest. Nah, harapan saya sebagai warga Kota Bengkulu, sebagai masyarakat Bengkulu, kepada Kajati Bengkulu, pada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk membatalkan menerima hibah itu, dan kepada Pemda Kota Bengkulu agar berpikir ulang juga agar membatalkan
akan memberikan hibah kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, lebih baik hibah sebesar 11 miliar itu dipergunakan untuk anggaran-anggaran yang lebih substansi lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.